Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denada Isgarnela, nomor BP 1710252025. Saya seorang mahasiswi dari program studi proteksi tanaman Universitas Andalas. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah keanekaragaman hayati, di mana saya sendiri berasal dari kelas proteksi B, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Rian Budi Setiawan, SPMSI. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa jenis tanaman pangan dan juga tanaman herbal yang ditemui di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Selamat menyaksikan! Tanaman kelor yang dalam bahasa Latin disebut Moringa oleifera ini merupakan tanaman yang menjadi sayuran yang syarat nutrisi dan mempunyai berbagai jenis kegunaan. Pohon kelor dipercaya berasal dari India, menghasilkan biji spesial yang dapat membantu pembekuan untuk membersihkan air. Manfaat dari tanaman kelor ini sudah lama diketahui, seperti akarnya, campuran bersama kulit akar pepaya kemudian digiling, banyak digunakan untuk obat luar penyakit beri-beri dan sebangsanya. Daunnya ditambah dengan kapur sirih juga merupakan obat kulit seperti kurap dengan cara digosokkan. Sedangkan sebagai obat dalam, air rebusan akar ampuh untuk obat rematik dan epilepsi. Biji kelor dapat digunakan untuk menjernihkan air, seperti air kolam, air sungai, bahkan air danau. Juga sebagai pengendap atau koagulans dengan hasil yang memuaskan. Periset dari Anna Technology University, Tamil Nadu, India, membuktikan bahwa daun kelor memang berkhasiat sebagai hepatoprotektor alias pelindung hati. Menurut dokter sekaligus herbalis di Yogyakarta, kelor mengandung antioksidan yang tinggi dan sangat bagus untuk penyakit yang berhubungan dengan masalah pencernaan, misalnya luka usus dan luka lambung. Bayi dan anak-anak pada masa pertumbuhan dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk mengkonsumsi daun kelor. Organisasi ini juga menobatkan kelor sebagai pohon ajaib setelah melakukan studi dan menemukan bahwa tumbuhan ini berjasa sebagai penambah kesehatan yang berharga murah selama 40 tahun di negara-negara termiskin di dunia. Daun kelor juga berkhasiat untuk mengatasi berbagai keluhan yang diakibatkan karena kekurangan vitamin dan mineral. Kandungan gizi dari tanaman kelor dapat kamu lihat pada tabel berikut. Selain memiliki manfaat, kelor juga memiliki beberapa efek samping yang perlu diwaspadai. Di antaranya, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, hipoglikemia atau gula darah rendah, diare, kerusakan hati dan ginjal, bahaya bagi kandungan, dan reaksi alergi. Efek samping tersebut sangat jarang terjadi. Efek samping dapat terjadi akibat Anda memang memiliki alergi atau kondisi lain yang tidak disarankan untuk mengkonsumsi tanaman ini. Sereh wangi dengan nama latin Cymbopogon citratus adalah jenis rumput-rumputan yang khas dari daerah-daerah tropis di Asia. Sereh wangi sangat terkenal sebagai rempah-rempah dalam masakan Asia. Sereh wangi juga dapat dibuat menjadi citronella oil yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan seperti anti nyamuk, anti jamur, antibakteri, larvasidal, anti-inflamatori, aromatik, dan lain sebagainya. Kandungan sereh wangi ini adalah vitamin A, vitamin C, sodium, kalium, kalsium, tembaga, zinc, asam folat, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, besi, magnesium, mangan, selenium, kalori, karbohidrat, protein, serta lemak. Sereh memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah yang pertama, sebagai ramuan antidepresi. Sifat antidepresan yang dimiliki oleh daun sereh dapat menenangkan saraf dan otot.
sehingga pikiran lebih jernih juga tenang. Serai juga bisa mengatasi masalah susah tidur. Cara pengolahannya, iris serai dan masukkan ke dalam air, masak sampai mendidih dan meresap. Kemudian diminum saat pagi hari atau sebelum tidur. Yang kedua, untuk mengusir nyamuk. Kandungan antidepresan ternyata mematikan indera perangsang nyamuk. Cara pengolahannya, iris-iris sesuai kebutuhan dan disimpan di dalam kamar atau digosokkan ke bagian badan yang ingin dilindungi. Yang ketiga, untuk meluruhkan lemak perut. Serai yang dicampurkan dengan jeruk nipis dapat meluruhkan lemak perut dan melancarkan pencernaan sehingga badan akan terlihat lebih ramping dan semampai. Waktu yang baik untuk meminum campuran teh dan jeruk nipis adalah pagi dan malam. Cara pengolahannya adalah potong 3 batang serai menjadi 4 bagian sebelum digeprek, campurkan dengan 1 kantong teh pilihan, 2 butir jeruk nipis yang diiris tipis, dan 5 gelas air. Rebus sampai mendidih, ramuan siap untuk diminum. Yang keempat, menurunkan tekanan darah. Cara pengolahannya, iris panjang atau kecil-kecil batang serai, kemudian campurkan ke dalam makanan sehari-hari. Yang kelima, untuk mengurangi resiko kanker. Kandungan sitral yang ada dalam daun serai memiliki sifat anti kanker. Komponen lain di dalam serai pun dapat mengurangi risiko kanker bila dikonsumsi secara rutin. Cara pengolahannya, potong daun serai tipis-tipis, kemudian ditaburkan pada makanan yang kita konsumsi setiap hari. Manfaat akar serai adalah untuk mengobati rasa masuk angin, menghangatkan tubuh, meredakan radang tenggorokan, dan perut kembung. Cara untuk meramu akar serai adalah potong akar serai dan cuci sampai bersih sebelum kamu rebus dengan 3 gelas air. Tunggu sampai airnya menguap dari 3 gelas menjadi 1 gelas. Saring air rebusan dan buang sisa akar. Minum ramuan teh akar serai pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Kunyit atau kunir dengan nama latin Curcuma domestica adalah salah satu tanaman rempah-rempah yang masuk ke dalam kelompok jahe-jahean. Kunyit awalnya berasal dari wilayah Asia Tenggara yang kemudian mengalami penyebaran hingga ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, dan bahkan Afrika. Tanaman ini diperkirakan telah ada sejak 77 sampai 78 tahun sebelum Masehi. Umbi atau rimpang kunyit berkhasiat untuk mendinginkan badan, membersihkan, mempengaruhi bagian perut khususnya pada lambung, merangsang, melepaskan kelebihan gas di usus, menghentikan pendarahan, dan mencegah penggumpalan darah. Selain dari itu juga digunakan sebagai bahan dalam masakan. Kunyit bisa dipakai untuk menyembuhkan beberapa hal yang berkaitan dengan penyimpangan pada kerja ginjal, terutama pada beberapa kasus yang ditandai dengan bau badan yang tidak sedap dan mata yang tidak tahan terhadap sinar. Penggunaan kunyit adalah sangat efektif, yaitu dengan meminum segelas jus kunyit dengan dibuang ampasnya selama 2 minggu berturut-turut. Untuk membuat jus kunyit di atas, caranya sangat sederhana. Ambil segenggam kunyit, kemudian dikupas, haluskan kunyit dengan blender, didihkan 2-3 kali, kemudian tambahkan sedikit garam. Saring dan peras rebusan tersebut ke dalam gelas, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis serta gula atau madu. Kemudian jus kunyit siap untuk dinikmati. Penggunaan kunyit instan sebaiknya tidak dilakukan untuk pengobatan, khususnya untuk ibu-ibu hamil, karena ada kandungan-kandungan lain yang mungkin bisa berbahaya bagi kandungan, terutama obat pengawet dan pewarna. Kandungan utama kunyit adalah kurkumin dan minyak atsiri yang berfungsi untuk pengobatan hepatitis, antioksidan, gangguan pencernaan, antimikroba, anti kolesterol, anti HIV, anti tumor, menghambat perkembangan sel tumor payudara, anti invasi, anti rematik, diabetes mellitus, tifus, usus buntu, disentri, sakit keputihan, amandel, dan berak berlendir. Nilai gizi yang dimiliki kunyit adalah
lemak sebanyak 1-3%, karbohidrat sebanyak 3%, protein 30%, pati 8%, vitamin C 45-55%, dan garam-garam mineral yaitu zat besi, fosfor, dan kalsium. Padi memiliki nama latin Oryza sativa. Menurut Purnamawati dan Purwono, tanaman pertanian kuno ini berasal dari dua benua, yakni Asia dan Afrika Barat, tropis dan subtropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Cina sudah mulai pada 3000 tahun sebelum Masehi. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh, India, sekitar 100-800 tahun sebelum Masehi. Selain Cina dan India, beberapa wilayah asal padi adalah Bangladesh Utara, Burma, Thailand, Laos, dan Vietnam. Hal ini dikutip dari Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau tahun 2010. Padi masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Padi memiliki banyak manfaat, yang mana jika kita lihat manfaat padi dari atas hingga bawah, maka manfaatnya adalah yang pertama, buah atau biji yang sering kita sebut dengan beras, dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber utama makanan. Beras mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi bagi tubuh. Kedua, dedak atau bekatul. Biasanya dimanfaatkan untuk makanan unggas atau ternak. Bekatul atau dedak mengandung beragam jenis vitamin B. Ketiga, kulit padi atau sekam. Dapat dimanfaatkan sebagai abu gosok, bahan bakar untuk menyalakan api, sebagai media tanam, dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku kertas. Keempat, tangkai padi atau jerami. Biasanya untuk bahan baku kertas, tikar, topi, dan kerajinan lainnya. Tangkai padi atau jerami bisa dimanfaatkan sebagai makanan ternak dan juga media tanam bagi jamur. Masyarakat Indonesia kebanyakan mengkonsumsi nasi putih. Kandungan gizi dari nasi putih ini dalam jumlah per 100 gram adalah 0,3 gram jumlah lemak, 1 mg natrium, 35 mg kalium, 28 gram jumlah karbohidrat, 2,7 gram protein, 10 mg kalsium, 0,2 mg zat besi, 0,1 mg vitamin B6, dan 12 mg magnesium. Serat pada beras memiliki sejumlah manfaat, diantaranya membuat lebih cepat kenyang sehingga membantu dalam memanajemen berat badan, menurunkan kadar kolesterol, mengurangi resiko diabetes, mengurangi resiko penyakit jantung, serta memelihara bakteri usus. Namun, tahukah kamu bahwasannya beras atau nasi putih diketahui mengandung sejumlah arsenik? Arsenik adalah logam berat yang terakumulasi oleh tubuh dari waktu ke waktu dan tidak dapat dikeluarkan. Untuk itu, orang dewasa disarankan untuk makan berbagai makanan dan biji-bijian untuk membatasi paparan arsenik dari beras. Asupan arsenik yang tinggi memiliki pengaruh pada peningkatan resiko kanker, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Selain itu, arsenik juga beracun bagi saraf tubuh dan dapat mempengaruhi fungsi otak. Nah, supaya tetap sehat, ada baiknya selalu mengontrol jumlah asupan nasi putih yang dikonsumsi setiap hari. Singkong atau ubi kayu yang dalam bahasa Latinnya disebut Manihot esculenta pertama kali dikenal di Amerika Selatan. Kemudian dikembangkan pada masa prasejarah di Brazil dan Paraguay. Bangsa Portugislah yang membawa tanaman ini ke Indonesia. Singkong merupakan tanaman yang mudah tumbuh sekalipun di daerah tandus yang tanahnya miskin akan hara. Cukup dengan menancapkan bagian batang dengan ukuran tertentu. Tanaman ini tidak memerlukan perawatan
dan biasanya memiliki hasil panen cukup besar setelah 9 bulan masa tanam. Selain itu, potensi pemanfaatan semua bagian dari tanaman ini juga besar. Daunnya kaya akan zat besi dan sering dijadikan sayuran. Bagian utamanya yaitu umbi memiliki kalori yang lebih tinggi daripada nasi. Berikut beberapa manfaat singkong bagi kesehatan yang harus kamu tahu. Yang pertama, sumber karbohidrat yang tinggi. Singkong mengandung kalori dan karbohidrat tinggi. Maka dari itu, singkong bisa jadi pilihan bahan makanan pokok pengganti nasi. Kalori yang terkandung pada singkong lebih tinggi ketimbang umbi-umbian yang lain. Namun, jika kamu memilih singkong sebagai sumber karbohidrat utama, jangan lupa untuk mengimbanginya dengan protein. Karena jika tidak, kalori yang tinggi ini bisa memicu kenaikan berat badan. Kedua, membantu diet turunkan berat badan. Kalori tinggi yang terkandung pada singkong ternyata bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama. Karenanya, nafsu untuk ngemil dan makan berlebih bisa berkurang. Kamu bisa makan singkong dengan berbagai modifikasi, mulai dari rebusan hingga diolah menjadi kue. 3. Membantu penyembuhan diare. Air rebusan singkong yang diberi tambahan garam ternyata bisa membantu atasi dehidrasi yang dialami penderita diare. Namun, ini hanya bisa bekerja jika dehidrasi masih pada level ringan hingga menengah. Cara pengolahannya cukup mudah, cukup kupas dan bersihkan singkong hingga bersih dan rebus hingga mendidih. Minum air rebusannya saat sudah dingin 2 kali sehari. Yang keempat, gluten free dan cegah diabetes. Jika kamu alergi terhadap gluten, singkong adalah pilihan yang tepat. Sebab singkong merupakan salah satu bahan makanan yang gluten free. Selain itu, orang yang mengkonsumsi tepung singkong juga memiliki resiko lebih rendah terhadap penyakit diabetes. Yang kelima, menyehatkan sistem pencernaan. Singkong mengandung sari pati resisten yang sangat mudah dicerna oleh tubuh. Pati resisten ini bisa meningkatkan kesehatan usus. Selain itu, serat pada singkong juga tidak mudah larut dalam air, sehingga bisa membantu penyerapan racun yang masuk ke saluran pencernaan. Yang keenam, manfaat singkong dari bagian daunnya. Selain beberapa manfaat di atas, daun singkong juga berpotensi menyembuhkan atau meredakan beberapa masalah kesehatan lainnya. Di antaranya, migrain, menyehatkan mata, meredakan demam, dan meredakan rematik. Kandungan gizi singkong per 100 gram meliputi 121 kalori, 62,50 gram air, 40 gram fosfor, 34 gram karbohidrat, 33 mg kalsium, 30 mg vitamin C, 1,20 gram protein, 0,7 mg besi, 0,3 gram lemak, dan 0,01 mg vitamin B1. Sedangkan daun singkong yang banyak dijadikan sebagai sayuran memiliki nutrisi sebagai berikut: 6,8 gram protein, 165 mg kalsium, 54 mg fosfor, 2 mg besi, 11.000 internasional unit vitamin A, dan 275 mg vitamin C.